Abul Wafa, peneliti pergerakan bulan, oleh Yoli Hemdi. Ilustrasi oleh Jai Subarja. Diterbitkan oleh PT Luxima Metro Media. Masa kecil. Namanya Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas Abu Al-Wafa Buzzani. Namun dia lebih populer dengan panggilan Abul Wafa. Abul Wafa dilahirkan di Buzzan, Nishapur yang termasuk wilayah Persia. Abul Wafa lahir pada 10 Juni 940 Masehi atau 1 Ramadan 328 Hijriah. Kampung halamannya memang terkenal melahirkan banyak ilmuwan. Keluarga Abu Wafa sendiri sangat mencintai ilmu pengetahuan. Mereka disegani masyarakat karena ilmunya yang luas. Masa-masa pendidikan dilaluinya di kampung halaman. Beruntung sekali, di sana tersedia sekolah-sekolah terbaik. Abul Wafa dimasukkan ke sekolah seperti anak-anak lainnya. Dirinya tampak menonjol pada pelajaran ilmu alam. Selain itu, dia juga jago matematika dan geometri. Kecerdasannya menuai pujian dari guru-gurunya. Kesungguhannya dalam belajar juga menjadi teladan bagi teman-temannya. Selain di sekolah, dia mendapat tambahan pelajaran di rumah. Abul Wafa beruntung memiliki paman-paman yang juga ilmuwan. Dia belajar matematika kepada pamannya, Abdullah Muhammad bin Ataba. Ternyata pamannya yang lain, Abu Umar Al-Maghazli, juga jago matematika. Abul Wafa pun mendatangi mereka untuk belajar. Wajar jika Abul Wafa jago di bidang matematika sejak kecil, karena di keluarganya terdapat ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu hitung. Abul Wafa bukan saja menguasai matematika secara umum. Dia juga mendalami cabang-cabang ilmu matematika. Dengan serius, Abul Wafa mempelajari bidang geometri. Dia pun berguru kepada Abu Yahya Al-Marudi dan ilmuwan geometri ternama lainnya. Abul Wafa pun belajar pada Abu Al-A'la bin Karnib. Guru-guru hebat membuatnya semakin cepat menguasai geometri. Pada masa itu, yang berkuasa adalah dinasti Buai. Kerajaan Islam ini melanjutkan tradisi mencintai ilmu. Sultan Adud al-Daulah menyokong para ilmuwan dan seniman. Semua kebutuhan mereka dipenuhi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Dengan begitu, banyak pelajar yang berdatangan ke Baghdad. Abul Wafa juga adalah salah satu orang yang ikut tertarik. Pada usia 19 tahun, Abul Wafa berniat pergi merantau. Dia hendak menambah ilmu pengetahuan lagi. Akhirnya, pada tahun 959, Abu Wafa berangkat menuju Baghdad. Pada masa itu, Baghdad merupakan pusat pendidikan dunia. Perpustakaannya sangat lengkap dengan buku-buku bermutu. Di sana tersedia tempat-tempat penelitian. Di Baghdad juga banyak berkumpul para ilmuwan. Abul Wafa langsung menyesuaikan diri dengan pendidikan di Baghdad. Dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan di sana. Salah satunya mendalami ilmu astronomi. Sebelumnya, ia sudah punya bekal yang bagus berupa ilmu matematika. Abul Wafa juga menguasai geometri dengan baik. Ilmu-ilmu tersebut memudahkan dirinya untuk mempelajari astronomi sehingga
tidak sulit baginya memahami ilmu tentang angkasa luar tersebut. Abul Wafa memang tertarik dengan benda-benda di langit. Pelajaran astronomi membuatnya bersemangat karena dapat mengetahui rahasia-rahasia angkasa luar. Apalagi di Baghdad terdapat fasilitas pendidikan yang lengkap. Pihak kerajaan menyediakan berbagai kebutuhan bidang astronomi. Inilah yang memudahkan para pelajar menyelesaikan studinya. Selain itu, belajar di Baghdad memungkinkan dirinya untuk langsung melakukan praktik. Perjalanan karir. Awal mula niat Abu Wafa ke Baghdad adalah hendak menuntut ilmu. Namun, kecerdasan yang dimilikinya terlihat sangat menonjol. Kehebatannya bukan hanya dalam matematika, melainkan juga astronomi. Dia pun menjadi ilmuwan yang amat dihormati. Abul Wafa tidak sempat pulang kembali ke kampung halamannya. Baghdad ternyata membutuhkan kehebatan dirinya. Kerajaan Bani Buaih membutuhkan kecerdasan Abu Wafa. Pihak istana pun datang menawari dirinya untuk bekerja kepada sultan. Tentu saja pekerjaan bagus itu diterima oleh Abul Wafa. Dia tertarik karena kerajaan sangat perhatian dengan ilmu pengetahuan. Pekerjaan itu sangat cocok bagi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Abul Wafa melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Abul Wafa bukanlah satu-satunya ilmuwan yang bekerja di istana. Dia ditemani oleh 2 ahli matematika, yaitu Al-Kuhi dan Sidzi. Sultan Adud al-Daulah sangat serius memajukan ilmu pengetahuan. Abul Wafa dan ilmuwan lainnya bersemangat mewujudkan impian itu. Dia terus melakukan kajian untuk mengembangkan matematika. Abul Wafa juga bersungguh-sungguh mendalami bidang astronomi. Berbagai hasil penelitiannya dilaporkan kepada sultan. Suatu ketika, pekerjaannya sebagai ilmuwan mengalami kendala. Sultan Adud al-Daulah meninggal dunia pada tahun 983. Abul Wafa dan ilmuwan lainnya bingung dengan kelanjutan pekerjaan mereka. Selama ini, Sultan Adud al-Daulah sangat mendukung para ilmuwan. Entah bagaimana jadinya nasib para ilmuwan setelah kematiannya. Setelah itu, terjadilah pergantian penguasaan di kerajaan Buaih. Saraf Daulah dilantik sebagai sultan menggantikan ayahnya. Rupanya, raja yang baru memiliki semangat seperti ayahnya. Sultan Saraf Daulah tetap melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dia terus mendukung Abul Wafa dan ilmuwan lainnya. Sultan Saraf Daulah memperlakukan para ilmuwan dengan sangat baik. Semua kebutuhan mereka disediakan oleh pihak kerajaan. Dengan begitu, Abul Wafa semakin nyaman bekerja di Baghdad. Sultan Saraf ad-Daulah sangat tertarik pada bidang astronomi. Untuk mengembangkan astronomi, dia ingin membangun observatorium. Abul Wafa mendapat amanah melaksanakan proyek besar itu. Dia dibantu oleh ilmuwan ternama, yaitu Al-Kuhi. Terlebih dahulu mereka mencari lokasi yang cocok. Kemudian terpilihlah taman istana di kota Baghdad sebagai lokasinya. Abul Wafa pun memulai pembangunan observatorium dengan serius. Akhirnya, observatorium yang megah selesai dibangun. Saraf ad-Daulah
meresmikannya pada bulan Juni 988. Sultan sangat beruntung karena setahun setelah itu dirinya wafat. Saraf ad-Daulah berkesempatan menyaksikan impiannya terwujud. Observatorium menjadi bangunan penting untuk mengembangkan astronomi. Di sana para ilmuwan dapat mengamati bintang-bintang dan benda langit lainnya. Observatorium ini menjadi kebangkitan kembali sekolah Baghdad. Kegiatan belajar, mengajar, dan meneliti menjadi lebih bersemangat lagi. Abul Wafa bertugas sebagai kepala di bagian peneropongan. Dia berhasil menunjukkan kecermatan dalam meneropong langit. Hasil peneropongannya sangat berguna dalam pengembangan bidang astronomi. Abul Wafa dapat menentukan waktu terbit dan terbenamnya matahari. Dia mengetahui melencengnya bumi dari garis ekliptikanya. Bahkan ia mampu membuat perkiraan lamanya suatu muslim. Dasarnya matematika. Kehebatan Abul Wafa di bidang astronomi sangat mengagumkan. Salah satu rahasianya karena dia menguasai matematika dengan baik. Matematika menjadi dasar yang penting dalam astronomi. Matematika akan memudahkan perhitungan benda langit. Misalnya, tidak mungkin manusia langsung mengukur jarak dari bumi ke bulan. Matematika bisa mengukurnya tanpa kita harus terbang ke langit. Bahkan, dia memberikan sumbangan penting di bidang matematika. Abul Wafa yang memperkenalkan istilah sinus, kosinus, dan tangen. Dan dia adalah orang yang pertama menghitung nilai sinus 30 hingga 8 desimal. Memang luar biasa telitinya Abu Wafa dalam ilmu hitung ini. Penemuan Abul Wafa sangat berpengaruh dalam perkembangan di barat. Baron Cara de Vaux adalah ilmuwan barat yang terkenal pada abad ke-19. Dia mengambil konsep secara diri menemui dari penemuan Abul Wafa. Sebelumnya, ilmu matematika mengalami kendala dalam spherical triangle. Abul Wafa kemudian menghasilkan penyelesaiannya dari masalah itu. Dia melahirkan rumus yang merupakan identitas trigonometri. Inilah rumus yang dihasilkan itu. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Cos 2A. 1 dikurangi 2 sin A. Sin 2A, 2 sin cos A. Rumus-rumus trigonometri Abul Wafa sangat bermanfaat dalam matematika. Previously matematika. Abul Wafa juga menguasai ilmu geometri dengan baik. Dia menyelesaikan masalah-masalah dalam geometri. Abul Wafa berjasa ketika menciptakan rumus perhitungan parabola. Rumus ini menandai berkembangnya ilmu pengetahuan karena memudahkan pengukuran bidang yang berbentuk parabola. Abul Wafa rajin mempelajari karya ilmuwan matematika. Sebelumnya, setiap karya memiliki kelebihan yang dapat dipelajari. Dia juga menemukan kelemahan atau kekeliruan. Al-Wafa menurut komentar terhadap Al-Khwarizmi, dia juga mengukir karya matematika. Abul Wafa menulis komentar terhadap Al-Khwarizmi. Dia juga mengkritik karya mereka, Euclid dan Diopantos. Kritikannya bertujuk agar matematika berkembang menjadi lebih baik. Pujian atas kecerdasan matematika Abul Wafa pun bermunculan. Salah satu seorang ilmuwan barat bernama Joe Sarton ikut memujinya.
Sarjon berkata, dia salah satu matematikus terhadap yang dimiliki peradaban Islam. Seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Qahtani memujinya juga. Dia berkata, Abul Al-Wafa adalah matematikus terbesar pada abad ke-10. Pujian itu sesuai dengan jasa besarnya dalam bidang matematika. Matematika pula yang membuatnya hebat di bidang astronomi. Karya-karya Abul Wafa. Abul Wafa merupakan salah satu ilmuwan yang berkarya. Sekitar 22 buku dan karya tulis pernah dihasilkannya. Tentu saja hal ini sangat membantu dalam pengembangan ilmu. Apalagi buku-bukunya juga diterjemahkan ke berbagai bahasa sehingga ilmu pengetahuannya meluas ke berbagai penjuru dunia. Sayangnya naskah buku-bukunya tidak berkumpul di satu tempat. Buku-bukunya tersebut di berbagai museum dan perpustakaan. Dunia Islam. Karya Abul Wafa ada di Belanda, Mesir, Prancis, dan Turki. Abul Wafa menulis Fima yahtaju ilaihi al-kutab wal al-ummal min ilm al-hisab. Isinya tentang apa yang diperlukan juru tulis dan pengusaha dari matematika. Salah satu salinannya ada di perpustakaan Leiden, Belanda. Sedangkan satunya lagi tersimpan di perpustakaan Kairo, Mesir. Abul Wafa menulis kitab Al-Kamil yang berisi pengetahuan astronomi kuno. Kitab ini diterjemahkan ke bahasa Prancis pada tahun 1882. Tidak lupa ditulisnya juga buku di bidang ilmu geometri. Kitabnya berjudul Fima yahtaj ilaihi as-sunnah fi al-handasah. Buku ini berisi konstruksi geometris yang diperlukan insinyur. Buku ini merupakan bimbingan dalam praktek geometri terbaik pada masanya. Uniknya, buku ini dibuat atas permintaan Sultan Baha ad-Daulah. Naskah ini tersimpan di perpustakaan Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Buku-buku Abul Wafa di bidang astronomi mendapat sambutan amat baik. Naskahnya tersimpan di Perpustakaan Nasional Paris, Prancis. Isi naskah tersebut adalah tentang kalender astronomi dalam meneropong bintang. Kalender ini berguna untuk melihat gerakan benda-benda langit. Bahkan dijelaskan juga perubahan gerakan yang terjadi secara mendadak. Terdapat 3 bab pembahasan di dalam buku Al-Majesty, yaitu pembahasan tentang trigonometri, penerapannya untuk astronomi, dan pembahasan tentang teori planet. Buku ini memuat data-data pengamatan yang dilakukan Abul Wafa. Para astronom modern masih menggunakan sampai sekarang. Buku ini juga memperkenalkan fungsi tangan untuk pertama kalinya. Akhirnya diperoleh solusi atas segitiga siku-siku bola. Solusi ini yang memudahkan dalam perhitungan astronomi. Abul Wafa membuat metode baru dalam tabel sinus. Dia merancang tabel sin 30 derajat lebih tepat daripada sebelumnya. Dalam temuannya itu, Abul Wafa berjasa besar pada ilmu astronomi. Tepatnya perhitungan astronomi
tergantung ketepatan tabel sinus. Buku ini membuat tabel sinus pada interval 15 di 4 tempat sekagesimal. Metode-metodenya amat memudahkan dalam penelitian angkasa luar. Karena itulah buku-buku astronominya disimpan dengan baik. Pergerakan bulan. Observatorium astronomi di Baghdad sangatlah bermanfaat. Abul Wafa adalah ilmuwan yang mendirikan observatorium itu. Dia membangun dinding kuadran pertama di dunia. Dinding ini sangat berguna khususnya saat pengamatan bulan. Abul Wafa memiliki ketertarikan istimewa terhadap bulan. Memang bulan sering dilihat, tetapi belum banyak yang mengetahui rahasianya. Di kemudian hari, Abul Wafa terkenal dengan penemuannya tentang bulan. Luar biasa tekunnya Abul Wafa mempelajari rahasia bulan. Bahkan dia belum rela menghabiskan waktu bertahun-tahun, waktu yang sangat lama dihabiskan di mengamati pergerakan bulan. Di sini juga tergambar kesabaran sejati yang perlu lakukan seorang ilmuwan adalah membuahkan hasil yang amat berguna. Pada akhirnya, Abul Wafa berhasil membuka rahasia-rahasia bulan. Beruntung sekali, Abul Wafa jago dalam bidang matematika. Ilmu hitung ini sangat membantunya di bidang astronomi. Dia terkenal sebagai ilmuwan yang mengkaji bulan. Abul Wafa sangat belum pernah ke bulan. Abul Wafa sama sekali belum pernah ke bulan. Tetapi dia dapat menghitung pergerakan bulan dengan cepat. Hal itu berkat ilmu matematika yang dikuasai dengan baik. Sebelumnya, Ptolemeus pernah membuat teori pergerakan tubuh, namun pengamatan yang dilakukan Abu Wafa jauh lebih teliti. Dia menemukan kekeliruan dalam teori Ptolemeus. Abu Wafa kemudian memperbaiki teori tentang gerak aman. Kehebatannya di bidang astronomi semakin terlihat ketika meneliti bulan. Abu Wafa menyimpulkan pergerakan bulan tidaklah sama. Saat mengelilingi bumi, bulan memiliki pergerakan yang bervariasi. Oleh karena itu, proses bulan terkadang jauh di atas, lebih dekat dengan bumi. Abul Wafa memiliki sahabat baik bernama Al-Biruni, sehingga ilmuwan yang terdiri ahli ekonomi. Jarak jauh tidak menghormati persahabatan mereka. Keduanya rajin berkirim surat tentang perkembangan ilmu pengetahuan astronomi. Perkembangan ilmu di Baghdad dikabari oleh Abdul Wafa kepada Al-Baghdadi. Abul Wafa dan Al-Biruni sama-sama rajin mengamati langit. Kedua ilmuwan ini mengetahui akan terjadi gerhana bulan tahun 997. Mereka saling berkirim surat membahas gerhana yang amat terjadi. Keduanya bersepakat bekerja sama ketika gerhana bulan. Abul Wafa akan mengamati gerhana di Baghdad, sedangkan Al-Biruni mengamati di Kat. Apa sebenarnya kerjasama yang akan mereka lakukan itu? Apa pula hubungannya dengan gerhana bulan? Sesuai perkiraan, gerhana bulan terjadi pada tahun 997. Abul Wafa dan Al-Biruni sama-sama sibuk mengamati di daerah berbeda. Ternyata keduanya menjadikan gerhana bulan sebagai pengukur waktu. Melalui surat menyurat, mereka mendiskusikan hasil pengamatan. Ternyata terdapat 1 jam selisih waktu antara Kat dan Baghdad.
Akhirnya, kedua ilmuwan tersebut membuat kesimpulan bersama. Daerah yang berjarak 2 bujur akan terjadi selisih waktu 1 jam. Di sini terlihat Abu Wafa pandai menjalin persahabatan dengan ilmuwan lain. Bahkan ia berhasil mengajak sahabatnya bekerja sama dalam meneliti bulan. Abul Wafa rajin menuliskan hasil penelitiannya tentang bulan. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan dengan judul Theories of the Moon. Di sana diketahui dirinya yang telah menggunakan fungsi tangen. Abu Wafa memakai sinus dan tangen pada 15 interval, juga sek dan kosek. Teori-teorinya itu digunakannya dalam mengkaji orbit bulan. Selain itu, Abul Wafa mengkaji bagian kedua dari efeksi bulan. Karyanya tentang bulan terus berguna memajukan ilmu astronomi. Bahkan teorinya masih dikaji dan diteruskan sampai sekarang. Penghargaan istimewa. Abul Wafa adalah seorang ilmuwan yang ternama. Bukan hanya di bumi, bahkan namanya sampai ke bulan. Organisasi Astronomi Internasional atau IAU yang mengabadikan namanya. Hanya ilmuwan yang berjasa besar diabadikan namanya di bulan. Lagi pula, Abul Wafa memang ilmuwan yang mengkaji pergerakan bulan. Wajar jika namanya dicantumkan sebagai nama kawah bulan itu. Beberapa ilmuwan lain juga diabadikan menjadi nama kawah di bulan. Namun bukan nama asli mereka, melainkan nama panggilannya di barat. Misalnya Ibnu Sina, kawah di bulan dinamakan Avicenna. Sebetulnya Avicenna hanyalah nama panggilannya di barat. Lain halnya dengan Abul Wafa yang namanya tidak diganti sama sekali. Kawah di bulan itu tetap bernama Kawah Abul Wafa. Keistimewaan ini adalah penghargaan besar atas jasa-jasanya. Kawah Abul Wafa berada di posisi koordinat 1.00 dan 116.60 timur. Diameter kawahnya itu berkisar 55 km dengan kedalamannya diperkirakan 2,8 km. Lokasinya tepat di garis ekuator bulan sehingga mudah ditemukan. Posisinya dekat dengan kawah Cebesius, Cebeus, dan Heron di sebelah timur. Di sebelah barat daya berdekatan dengan kawah Vesalius, sedangkan di arah timur laut dekat dengan kawah King. Google pernah memperingati kelahiran Abu Wafa pada 12 Juni 2014. Mesin pencari nomor 1 di dunia itu menampilkan poster Abul Wafa. Lalu 10 Juni 2015, Google Doodles merayakan 1075 tahun Abul Wafa. Google Doodles memberikan penghormatan terhadap ilmuwan muslim itu. Abul Wafa dikenang sebagai sosok yang mengembangkan kuadran pertama. Alat tersebut yang digunakan oleh para astronom saat meneliti langit. Google Doodles mewakili penghargaan dunia atas pengaruh Abul Wafa. Tidak disangka sudah 40 tahun lamanya dia berada di Baghdad. Abul Wafa meninggal dunia pada 15 Juli 1998. Dia wafat di kota yang membuatnya terkenal, yaitu Baghdad. Setiap kali melihat bulan, kita hendaknya ingat jasa-jasa Abul Wafa. Dia adalah ahli astronomi yang mempelajari pergerakan bulan. Tatkala melihat bulan, ingatlah di sana ada kawah bernama Abul Wafa. Sumbangan ilmuwan muslim ternama ini sangat besar bagi dunia.